Delian dan Bapak Aryo. Ini Delian adalah seorang anak berusia 11 tahun yang sudah menulis 40 buku dari usia 7 tahun. Dan ini buku yang terbit di Gramedia ya. Judulnya adalah Rigel, Sang Penyelamat dalam Bahasa Indonesia. Buku lain yang diterbitkan secara indie juga ada banyak begitu ya. Tapi udah habis nih ya, menunggu naik cetak baru lagi ya. Dan ini ada bahasa Inggris dan terjemahannya juga bahasa Indonesia dalam satu buku. Ini diperjualbelikan juga dan dipublish di Nea Publishing secara indie. Modal Bapak ya. My wife names Istrinya. Nah, boleh tahu nggak ya, kan ditulis bahwa kalian itu parentingnya ya istri lah gitu ya, sehingga itu menyenangkan. Boleh tahu seperti apa sih salah satunya gitu? Mungkin istri saya adalah salah satu sosok yang mendidik dengan cinta ya, bukan cuma asal kata yang saya bilang, tapi istri adalah sosok paling favorit di rumah karena saya orang Maluku ya. Orang Maluku tuh biasanya suaranya tinggi, keras gitu ya, disiplin dan seterusnya. Istri saya mendidiknya dengan cinta, disiplin pun dengan cinta gitu. Itu yang bikin dia sangat mahal di rumah gitu. Jadi anak-anak sangat respect karena mendidiknya dengan cinta. Ritual apa sih biasanya kedisiplinan yang diterapkan di rumah tuh dari jam per jam tuh seperti apa? Kalau kami coba bentuk kebiasaan ya, karena salah satu kultur pendidikan parenting paling penting adalah membentuk kebiasaan. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana, nggak perlu lama tapi rutin. Itu kecil tapi rutin. Kayak misalnya Delian punya waktu rutin dengan Quran habis subuh. Lalu mereka juga punya tanggung jawab untuk doing chores atau pekerjaan rumah. Kalau Delian biasanya ngangkat sampah, tadi pagi dia nyuci baju gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi tinggal itu yang kita jaga, yang biasanya rutin kita lakukan. Dan biasanya kalau mereka bosan ya tinggal dicas gitu. Kalau istri meluk, memberikan afirmasi positif dan seterusnya. Oh, jadi nggak pernah dimarahin kalau dimarahin Kak, ya namanya juga masa orang tua tidak pernah marah kan. Tetapi porsi kemarahan dan porsi cintanya itu mungkin 95 versus 5%. Makanya kenapa lebih menang rasa cinta dibanding kemarahan. Nah, ini kan dia baca sampai 400 buku begitu ya. Nah, itu berapa jam jatahnya membaca buku? Jadi menurut kami membaca itu adalah bermain bagi dia. Jadi kayak dia bermain ya. Karena dia homeschooling, jadi dia punya waktu banyak banget. Jadi sehari itu mungkin dia bisa baca 4-5 jam. Ya, very random gitu. Terserah karena bermain kan. Jadi kami bebaskan dia membaca kapan. Cuman kami nyadari memang kecepatan membacanya itu akhir-akhir ini terlalu cepat gitu. Jadi kalau mau ada yang ngasih buku bacaan buat ini silakan. Iya, kalau kemana-mana, kalau ada tulisan dan gambar dia milih tulisan. Kayak di bandara ada penjelasan, dia milih ke penjelasan bukan lihat gambar. Karena buku pertamanya dia judulnya apa? Buku pertama yang dia baca. Buku pertama yang dia baca. Buku pertama yang dia baca itu mungkin yang paling dia suka adalah Wimpy Kids tadi, Diary of Wimpy Kids. Diary of Wimpy Kids. Tapi itu kan udah banyak tulisannya ya? Betul, saya ada 17 atau 11 seri, 13. Dia waktu umur 3 tahun bacanya? Oh enggak. Karena dia pertama kali belajar bahasa Inggris dan membaca itu di Inggris kan usia 4 tahun. Jadi bacanya buku sekolah sih sebenarnya. Jadi mereka di sana punya level-level gitu, Mbak Feni. Dan mereka selalu dikasih buku-buku bacaan juga? Yes, wajib. Jadi orang tua punya PR. Jadi di Inggris tuh PR-nya ada di orang tua, yaitu wajib menemani anak membaca dan melaporkan di sebuah buku kuning. Jadi tugas kita waktu dia besar adalah kita menemani dia membaca dan membuat laporan bahwa dia sudah membaca. Itu kuncinya dan yang membedakan antara Indonesia dengan negara maju. Itu kita akan kembali lagi tetap di Rumpi No Secret.